Udah, aku nunggu teman-teman buka dulu. Dan kayaknya aku share screen-nya juga lama nih. Bentar ya. Udah muncul belum ya share screen-nya? Sudah. Apakah udah muncul share screen-nya? Karena aku pakai dua device, tapi satunya kayak nggak muncul gitu. Muncul. Oh, muncul ya? Oh ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau bikin PPT, disclaimer aja di awal, bikin PPT tuh bikin video itu bagus banget buat bikin animasi gitu. Karena yang pertama kita udah familiar dengan user interface-nya, kita udah familiar dengan fungsi-fungsinya. Di sini ada fungsi animasi gitu. Kalau kemarin kita banyak bikin insert sama bagian formatnya, kita bakal hari ini mainin di animasinya. Itu yang bagian ini. Terus selain itu memang animasinya itu nggak se-wow di After Effects gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mengharapkan yang lebih profesional, teman-teman bisa banget belajar After Effects. Jadi di sini cuma buat ketika teman-teman kepepet aja terus kayak pengen bikin video tapi waktunya nggak cukup banyak buat belajar After Effects, jadi teman-teman bisa pakai PPT ini sebagai alternatif. Nah, jadi kita mulai aja lah kali ya. Gitu. Jadi kan di template ini kemarin teman-teman sama Muya juga udah bikin poster gitu ya pakai kucing hilang. Kita pakai fungsi namanya cropping gitu, remove background, sama beberapa fungsi lainnya seperti slidesgo.com. Nggak, itu sebenarnya senjata amunisi rahasia, jurus rahasianya. Nah, kali ini kita bakal ngebikin animasinya kayak video yang Muya udah share gitu. Sebenarnya gampang banget dan ini bakal cepat gitu. Jadi nanti bakal banyak tanya jawab sih, dan semoga sebelum 20.30 juga udah selesai. Di sini kalau teman-teman udah buka gitu, udah buka semua ya, Muya langsung bakal nge-select all semua. Nggak, ini kita coba dulu deh fungsinya satu-satu. Lupa, harus pelan-pelan. Nanti kalau misalnya ada kecepatan, bilang aja ya. Ini jadi kalian select aja kucingnya gitu. Terus kita nyobain satu-satu fungsinya. Misalkan kayak up here gini, dia nanti bakal langsung muncul gitu, tiba-tiba. Kalau fade ini, dia lebih obscure atau lebih pelan-pelan gitu, jadi ada blurnya sedikit. Terus fly in, dia bisa fly dari bawah, kanan, atas, terbang gitu lah ya. Terus float in, juga terbang tapi ada fade-nya juga. Terus split, kayak gitu. Terus swipe, kayak fade tapi juga ada fly in-nya gitu. Yang mirip float in tapi dia nggak terbang gitu, dia langsung dari situnya. Terus shape, ya gitulah ya. Nah, yang paling banyak dan yang paling profesional yang bisa digunakan ini itu adalah bagian fade sama wipe ini sih. Dan itu yang dua hal yang bakal kita pakai hari ini. Nah, oke, udah ya. Terus, tadi udah aku masukin ini udah. Terus buat biar ngeditnya, kalau kemarin kita pakai format shape, kita pakai namanya animation painting ini. Gitu. Jadi teman-teman klik aja. Nah, di sini teman-teman bakal kelihatan gitu animasi yang udah teman-teman buat sama timeline-nya, waktunya gitu. Ini kita hapus aja yang tadi. Terus kita mulai bikin ya. Jadi siap-siap. Ini kalau misalkan ada yang kecepatan langsung bilang aja. Insya Allah nanti kita perlambat. Terus udah kan? Kita Ctrl A dulu, kita select all semua komponen yang ada di canvas ini. Oke, udah. Terus kita buat dia animasinya fade aja yang ini. Terus kalau kita mau nge-preview, tapi nggak mau nge-play slide-nya, jadi kita cuma pengen tahu animasi yang kita udah buat tuh bentuknya kayak gimana, klik kiri atas ini ada preview, diklik aja bintangnya itu, nanti akan kelihatan kayak gini gitu. Klik lagi, kelihatan kayak gini gitu. Tapi kita nggak pengen si animasinya itu langsung ujuk-ujuk atau langsung tiba-tiba semuanya di awal gitu. Kita pengennya perlahan-perlahan. Nah, ada fungsinya di bagian animation pane-nya ini. Di animation pane-nya ini, kita bisa nentuin kapan si animasi atau si efek-efeknya ini muncul gitu. Coba kita klik yang picture 7 yang paling atas ini. Nah, dia akan mulai di bagian kanan atas, dia akan mulai on click. Jadi ketika kita
klik di presentasi dia baru akan mulai gitu. Tapi aku pengennya dia otomatis gitu. Dia otomatis pas kita slide-nya kita play atau video kita buat gitu, dia langsung gitu loh, nggak ada jedanya gitu. Jadi jangan dibikin on click, tapi kita bikin with previous. Kalau after previous itu, jadi dia ada jedanya dikit gitu. Tapi nggak selama on click kalau di awal ya. Tapi ketika after previous ini dipakai untuk misalkan komponen yang sebelumnya udah ada komponen animasi lainnya, dia akan muncul tepat ketika setelah animasi sebelumnya kelar gitu. Tapi ketika with previous, dia akan mulai bareng-bareng. Gitu. Kayak yang ini semua kan with previous nih. Tulisannya rectangle satunya with previous, bawahnya with previous, jadi mereka akan muncul bareng-bareng. Tapi yang mau kita pakai ini adalah kita akan memberi jeda gitu. Jadi kita bakal pakai after previous semua. Kalian klik aja animation paint-nya ini di bagian yang kosong, atau kalian ngeklik satu juga nggak apa-apa. Terus lucunya adalah dia bisa di Ctrl A gitu, jadi kalian nggak perlu repot-repot ngedit satu-satu. Ctrl A udah, semuanya udah kamu select. Terus start-nya ini kamu klik aja ganti ke after previous semua. Nah, kelihatan kan dia jadi berubah gitu. Si animasi efeknya ini akan secara beruntun terjadi gitu, bukan secara bersama-sama. Habis satu, terus satunya lagi gitu. Udah sampai sini, kira-kira ada mau ditanyain nggak? Nah, setelah kalian bikin perubahannya itu, akan terlihat langsung di preview. Jadi kalian klik kiri atas gitu di panelnya. Terus, nah jadi seperti ini. Dia udah mantap gitu. Jadi sudah udah selesai sih bagian pertama. Kayak itu kayak pas banget emang. Terus kalau misalkan teman-teman pengen ngelamain gitu, misalkan ngerasa kalian pengen ngelamain di bagian kucingnya masuk di lamayan gitu. Misalkan di picture ke berapa ya ini kucing? Ini kita ambil picture ke-8 ya di animation paint gitu. Kita pengen dia ngelamain durasinya. Ya udah, kalian ganti aja durasinya. Durasinya ini kalian tinggal ke atas dikit yang di kanan ini. Durasinya kalian tambahin atau kalian lamain gitu. Misalnya aku pengen lamain jadi 1,5 detik. Ini pakai detik ya, teman-teman. Terus selanjutnya yang di bagian rectangle ini, kalian pengen dia itu nggak langsung after previous, kalian pengen ngasih jeda lagi gitu. Kasih aja di bagian delay ini berapa detik gitu, misalkan aku kasih 0,5. Nanti jadinya akan seperti ini. Nah, dia akan lebih lama di bagian kucingnya muncul, terus ada akan delay sebelum di narah hubungnya ini. Nah, sampai itu dia mau ditanyain nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Aman? Apakah aman? Atau kalau misalnya ada yang ketinggal nggak apa-apa kita ulang karena waktunya masih banyak sih. Ini nggak sebanyak materi yang poster kemarin. Beneran nih, aman. Kemarin kayak banyak gitu pertanyaannya. Jadi sekarang kayak aman gitu ya. Kok masih belum jelas kok hijau-hijau yang preview bisa nggak sama. Nah, di sini maksudnya yang di hijau-hijau ini ya, di animation paint. Jadi hijau-hijaunya itu menandakan pertama durasinya, terus yang kedua kapan dia muncul gitu. Aku bisa gedein ya. Nah, nih. Nanti kalau teman-teman kayak ngegedein ini, yang lebarin itu, dia akan kelihatan gitu loh timeline-nya. Jadi kalau misalkan ngedit video kan kelihatan tuh detik ini apa-apa dan sebagainya macamnya. Nah, hijau ini tuh menandakan dia mulainya kapan dan juga berapa durasinya. Durasi bisa kalian ganti gitu. Lewat ini tinggal dipanjer aja, tinggal dibanyakin. Karena ini bawah-bawahnya after previous, jadi kalau misalkan aku panjangin yang paling atas, dia bakal ngikut ke belakangnya yang bawah. Coba ya, kita panjangin sampai 3 detik deh. Nah, kayak gini. Nah, dia bakal ngikut di bawahnya. Dan itu nandain durasinya gitu. Kalian bisa ngepanjer kayak gitu, atau kalian bisa ganti durasinya lebih spesifik dengan angka-angkanya di bagian atas ini. Di bagian opsi yang start, duration, dan delay-nya ini. Start itu adalah kapan mulainya dia, bisa on click ketika kalian klik mouse-nya, tapi sebenarnya itu ngasih jeda di bagian video, jadi biasanya dipakai buat kalau kalian presentasi PPT gitu, tapi di bagian video ini kita bakal pakai with previous atau after previous. Jadi bakal sama-sama atau setelahnya gitu muncul efeknya. Terus durasi ini ya udah durasi si efeknya ini muncul gitu. Kalau nge-fade itu berarti kayak dia ngeblur munculnya itu jadi lebih
lama, terus jadi lebih halus gitu. Terus delay ini ngedelayin dia munculnya tuh dikasih jeda gitu sebelum dia muncul, tapi setelah bagian komponen sebelumnya udah muncul. Kayak yang ini kan aku kasih delay 0,5, aku kasih deh tambahin deh 0,75 gitu. Dia bakal ngasih sungai di sini, bukan sungai ya, apa ya namanya, space di sini untuk menandakan bahwa dia udah delay kayak beberapa waktu gitu. Nah, terus kita preview lagi kalau kalian pengen lihat lagi. Nah, dia akan jadi lebih lambat gitu. Nah, lihat timeline di bagian kanan animation pane-nya gitu. Terus kayak gitu. Oke, jadi deh yang pertama gitu. Nanti sini ada mau ditanyain nggak teman-teman? Ya, aku kecepatan apa tidak? Apakah udah terjawab belum ya? Tahu? Atau masih belum jelas gitu di bagian animation pane-nya gitu? It's quite simple sih actually. Jadi teman-teman kalau nyoba-nyoba tuh pasti bisa sendiri gitu. Aku di sini cuma jelasin aja berhubung udah pernah nyoba sebelumnya. Oke, udah ya, bisa dilanjut. Oke, udah jelas tapi perlu coba-coba lagi. Oke, selamat mencoba, Tal. Jadi kalau mencoba itu kan trial and error ya. Jadi kalau kita nyoba, ya pasti error gitu. Jadi bukan trial and success, tapi trial and error. Jadi sangat wajar kalau misalnya kita kemudian gagal di bagian trial. Gak apa-apa, yang penting nyoba lagi. Oke, udah lanjut. Kita di bagian 2, di slide 2. Di save dulu deh. Oke. Di bagian 2 ini kan kemarin sama teman-teman di kelas desain udah ngebikin kayak gini. Terus stepnya sama kayak yang tadi. Kalau kita mau ngasih animasi, tinggal Ctrl A. Terus pengen apa ya? Tapi sebenarnya bisa satu-satu sih kalau teman-teman pengen ngasih. Cuma akan jadi PR banget sih kalau aku. Karena komponen di PPT itu kan banyak banget. Jadi aku pengen langsung aja gitu kayak Ctrl A terus ngasih efeknya, animasinya, kemudian diedit-edit dikit gitu. Tapi kalau teman-teman mau satu-satu, misalkan kayak ini satu nge-wipe, terus ini satu wipe gitu, itu boleh banget. Kita kayak ya udahlah, lama gitu. Kalau yang pengen jalannya lebih susah, ketika ada jalan yang lebih mudah juga nggak apa-apa. Tapi aku lebih ngambil yang mudah aja sih. Jadi aku hapus animasinya, kita pakai cara tadi. Jadi select all, Ctrl A, terus kita kasih deh, kita mau efek yang coba yang wipe ya. Kita coba efek wipe. Nah di sini itu akan sangat banyak ya komponen di kanan gitu kan. Terus kita tinggal klik aja salah satu shape di sini komponennya, terus di select all juga di bagian animation pane. Terus kita bikin ganti startnya jadi after preview semua. Jadi munculnya nggak bareng-bareng. Terus ketika kita coba preview, coba dulu deh. Aku bakal pelan-pelan. Ketika coba kita preview, dia akan bentuknya seperti ini, seperti yang di video. Enggak, belum ya. Belum seperti yang di video karena tidak seperti yang di video adalah karena di video aku tidak membuat after previous. Aku membuat dia with previous. Jadi kita Ctrl A lagi, terus kita buat dia with previous. Maaf ya, aku kadang suka short term memory loss gitu, lupa. Nah, bentuknya kan seperti ini. Nah, seperti yang di video gitu. Tapi belum persis. Kenapa? Karena di video itu geraknya itu nggak dari bawah ke atas gitu. Terus gimana Mui caranya biar dia geraknya tidak dari bawah ke atas? Kayaknya di video aku pakai fade deh. Tapi lupa ya, pokoknya kita coba wipe aja deh. Ini ada namanya efek option di sini. Di bagian animasi, di tengah, itu ada efek option. Jadi ketika efeknya ya animasinya itu ada arahnya gitu, dia bakal ada efek option di mana dia bisa nentuin arahnya itu mau dari mana gitu. Apakah dari bawah ke atas, apakah dari kiri ke kanan, apakah dari kanan ke kiri, atau dari atas ke bawah. Nah, se-defaultnya dia bakal dari bawah ke atas gitu. Tapi kan jelek ya, karena tempat kita tuh kayak gini gitu. Jadi kita pengen dia tidak dari bawah ke atas. Kita pengennya dia dari kiri ke kanan gitu misalnya. Ya udah kita pencet salah satu shape di bagian animation pane, terus Ctrl A, select all, and then kita dari efek optionnya kita ganti from left aja gitu. Ya, jadi kayak gitu deh. Nah, ini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kita coba preview lagi. Seperti itu. Kalau buat with previous, jadi akan sama gitu.
Kalau udah, kita coba save. Udah, apakah ada yang mau ditanyain dulu? Terus kemudian kalau teman-teman mau coba efek lainnya ya, misalkan aku ingin memberikan efek tambahan gitu. Ini penting banget, teman-teman ngeklik ini, misalkan aku ngeklik keterangannya ini, fotonya. Terus, dia bakal langsung otomatis kelihatan, saya ngeklik ini ya, dia akan kelihatan efeknya yang bagian wipe gitu, efek pertama dia. Tapi sebenarnya kita tuh pengen ngasih efek selanjutnya gitu, efek 2 gitu. Maka teman-teman jangan ngeklik yang bagian sini lagi, karena itu akan mengganti atau menumpang tindih, ya mengganti efek pertamanya tadi gitu. Jadi kita kayak ganti gitu. Kita nggak mau kayak gitu kan, kita mau nambahin di efek selanjutnya. Misalkan kita pengen dia kayak, apa tuh namanya, kalau misalkan lampu habis masanya tuh apa namanya, lampunya kedap-kedip ya, ya lampunya kedap-kedip gitu. Jadi kita pengen dia bikin kedip gitu, apa ya, berdetak. Nah, kita pencet bukan yang bagian animasi ini, tapi kita pencet bagian add animation. Jadi kita nambahin animasi baru di sini. Terus kita bakal lihat nih, ada banyak banget animasi-animasinya gitu. Animasi buat pas dia masuk, kayak yang tadi kita buat, itu warna hijau, atau animasi yang di perantaranya gitu, warna kuning. Atau animasi pas dia, ngebikin dia keluar gitu. Misalkan tadi ada fade in, ini fade out gitu buat dia exitnya. Tapi kita nggak bakal bikin itu ya, jadi kita bakal emphasis aja di sini, kita kasih efek pulse. Gitu, kita pencet ya. Nah, karena dia tambahan, dia bakal berada di animation pane yang bagian, ngeganggu banget muka aku. Animation pane bagian bawah gitu. Udah sampai sini, dia bakal di bagian bawah. Terus di sini defaultnya itu dia bakal start on click, tapi kita nggak mau itu. Jadi kita ganti startnya di sini paling atas, terus kayak after previous. Jangan with previous lagi, jadi after previous. Kita pengennya after previous, biar nggak bareng-bareng. Nah, terus coba dengan lamp preview. Dia akan kedip cuma sekali gitu. Kita nggak mau dia kedip cuma sekali. Kita pengen dia kedipnya berkali-kali gitu. Kita pengen dia berdetaknya berkali-kali. Tapi nggak nyampe 100 kali per menit ya. Kayak detak aja yang setidaknya nggak cuma sekali gitu. Caranya adalah kalian bisa pencet bagian di animation pane ya. Jangan pencet objeknya di sini. Karena nanti bakal load, dia bakal nge-select 2 efeknya. Jadi kita langsung pencet aja spesifik ke efeknya yang mau kita ganti atau mau kita edit. Terus bisa pencet kanan. Dan kita pencet di bagian efek option. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa langsung pencet spesifik efeknya. Terus pencet di sampingnya add animation ini ada efek option kayak tadi. Karena dia itu bukan arah, jadi dia itu berbeda ternyata teman-teman. Sorry, maaf. Jadi bisanya adalah kalian ngeklik ini, spesifik efeknya, maaf banget ya, aku amatiran banget. Instruksi efek ininya, terus efek option aja di bagian ini. Tapi jangan di bagian panel atasnya itu. Jadi klik kanan, terus akan keluar option yang lebih advance atau option yang lebih detail di sini. Nih, ini efeknya, soundnya kita nggak pakai sound, after animation, dan dim gitu-gitu. Kita bagian yang timing. Habis klik kanan terus efek option, kita bagian timing. Oke. Terus bagian repeatnya ini. Kan kalau non itu jadi cuma sekali aja gitu, dia nggak ada perulangannya gitu. Jadi kita mau bikin dia at least berapa kali ya? Boleh deh 10 kali gitu. Atau until end of slide aja sih, aku bakal ngasih kayak gitu. Jadi dia bakal berdetak sampai kita menyuruh dia berhenti. Jahat banget ya, tapi nggak apa-apa. Terus kita select, oke, kita pencet oke. Tuh, terus dia akan, coba kita previewnya, dia akan berdetak, detak, 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 detak gitu. Cuma kok detaknya cuma sekali di sini. Oh, karena kita kan end of slide ya, jadi dia nganggapnya kita langsung selesai. Coba ya misalnya kita painin slide-nya gitu, kita play slide-nya. Dia akan berdetak seperti ini terus-menerus gitu, sampai kita pencet end of slide. Dan itu yang kita mau, aku mau. Oke, sebenarnya itu udah. Cuma aku merasa dia detaknya terlalu lambat nih. Jadi aku pencet lagi klik kanan efek option, timingnya aku kecilin
Oh, ini udah very fast. Ya udah deh, nggak apa. Nggak akan aku ganti. Jadi di bagian duration ini kalian bisa ganti apakah detaknya itu atau efek-efek lainnya. Ini berlaku bagi semua efek sih, mau yang lebih lama atau lebih cepat. Sebenarnya sama kayak tadi kita ganti durasinya, tapi ini dia lebih kayak ngasih klasifikasi yang buat kita milihnya lebih cepat. Jadi aku verify saja kayak sebelumnya. Oke, udah, terus kita save. Terus di bagian pentingnya nih, buat nge-save-nya. Jadi kadang kalau kita udah bikin kayak gini tuh kita bingung nge-exportnya gimana gitu. Gimana sih bikin PPT jadi video gitu. Nah, inilah rahasia besar negaranya ya. Karena aku spill out for you guys. Udah, terus animation print ini kita X aja. Jadi, kalau kita mau nge-export dia jadi video, kita tinggal pencet aja nih bagian kiri atas. Ini kan file. Pencet. Kalau kemarin kita di bagian kelas desain poster, kita save as. Tapi bagian ini kita export, bukan save as lagi. Jadi kita mau export. Di sini itu ada beberapa pilihan kayak PDF, video, CD, handouts, change file type. Ini kayaknya save as juga bisa. Tapi baik lewat export gitu, jadi sama aja sebenarnya. Nah, kita pengen bikin video. Inilah rahasianya, guys. Kalian pencet aja create video gini. Terus kalian pasti akan pusing melihatnya karena bingung. Pertama, dia akan melihat gitu presentation quality-nya. Kalian bisa milih mau yang kualitasnya tertinggi atau medium atau smallest gitu. Nah, aku pilih yang largest aja. Terus bagian bawahnya nih, apakah kalian pengen pakai recorded timing acceleration atau nggak pakai? Terus apa sih sebenarnya ini, Moy? Ini apa sih? Nggak jelas banget. Aku harus gimana? Nanti aku jelasin habis ini. Terus ini ada bagian kalian pengen per slide-nya gimana. Ini lebih nentuin, kalau misalkan kalian nggak mau pakai recorded timing sama narration, kalian bisa pakai ini. Jadi kayak nentuin berapa menit, ini berapa detik sih. Berapa detik setiap slide-nya mau dibikin video. Tapi kita nggak akan pakai itu, kita bakal pakai recorded timing sama narration. Gimana cara buatnya, Moy? Let me show you. Jadi back lagi, kita belum mau export sekarang. Terus kita pencet sebelahnya animation ini, panel slideshow. Karya aku minum dulu. Dah, semuanya ke slideshow dulu. Udah. Terus di sini kalau teman-teman lihat ada beberapa opsi gitu. Yang akan kita pakai hari ini adalah rehearse timing. Rehearse timing. Bener nggak ya aku pronunciation-nya, tapi ya udahlah. Pokoknya kayak gini rehearse timing yang gambarnya kayak ada stopwatch-nya sama ada layarnya. Kita bakal pakai ini. Ini tuh adalah untuk menentukan timingnya yang kita mau buat tuh gimana. Coba ya aku liatin dulu, habis itu nanti kita jelasin bareng-bareng. Kita aku pencet rehearse timing, terus dia akan keluar slide-nya kayak gini. Karena tadi kita udah pakai timing, jadi dia bakal gerak sendiri karena kita udah pakai after previous ya. Dia bakal gerak sendiri kayak gini. Kecuali di bagian next slide-nya gitu. Kalau next slide-nya masih aku buat nggak otomatis gitu. Nanti kalau kita mau buat otomatis bakal aku jelasin. Jadi ketika kita mau ke bagian slide selanjutnya, kita harus pencet gambar panahnya ini loh, yang di keyboard. Pencet next sendiri, atau diklik aja di mouse. Nah, dia baru pindah slide. Terus karena kita udah ngebuat semua animasinya after previous, jadi dia bakal langsung muncul. Nah, lihat nih, keterangannya dia berdetak-detak, terus si kelinci. Apa nih namanya, kucing pungkamnya ini, dia kayaknya ini asli gambarnya deh, dia memang ada animasinya gitu. Misalnya kita go back lagi ya. Aduh, macet. Maaf. Nah, kayak gini, terus kita pencet next atau klik aja. Dia bakal langsung muncul kayak gini. Cip, 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 cip. Terus kemudian di kirinya sini bakal kelihatan timingnya gitu. Bagusnya adalah dia bakal kelihatan timingnya gitu. Kita ulangi ya. Kalau mau keluar tinggal pencet N aja atau next slide sampai N-nya selesai, terus dia bakal muncul gitu. Total time for your slide was 32. Do you want to save the new slide timing? Jadi dia
pakai rehearse timing itu buat menentukan timing yang mau kita pakai. Berhubung tadi kita bolak-balik, kita bakal ngulanginnya ya. Kita no aja. Kita ngulangin dengan ngebuat dia kayak slide biasa sampai N. Coba ya, sekarang aku rehearse timing. Dia bakal otomatis kayak gini. Oke, ayo kucing, kau pasti bisa. Kucing hilang muncul, kucingnya muncul, narah hubungnya muncul. Terus kita pencet next slides atau tinggal diklik aja. Terus muncul keterangannya, kita biarin dia nge-pulse beberapa detik gitu, sampai pojok kiri atas menunjukkan angka 17 atau 18 detik, terus kita end slide. Nah, sampai 20 detik nih. The total time for your slide was 20 seconds. Udah, kita bakal pakai ini. Terus kita pencet yes aja. Sampai ini ada yang mau ditanyakan? Agak ribet sih, karena ini praktikal banget, harus dicoba. Kalau udah semuanya, kita lanjut ke export. Apakah udah semuanya? Atau belum semuanya? Oke, ada yang chat. Sudah, terima kasih Alien. Ada lagi yang sudah atau belum? Sampun, oke, terima kasih Yusra dan Fadil. Ya, sudah, oke Adil. Oke, kita lanjut ke bagian export ya. Kita pencet file lagi, klik kiri. Ya, klik di pojok kiri, bukan klik kiri, tapi emang di mouse klik kiri juga sih. Jadi, terus bagian export, terus create video, kita ganti pakai use record timing narration, udah. Terus tinggal di create video, pencet ya, bismillah. Oh ya, sorry, di save dulu. Mau di mana save-nya? Aku bakal set kasus kucing hilang, aku ganti kucing hilang. Video. Oh, video kucing hilang. Terus save as type-nya, dia otomatis bakal bisa WMV atau MP. Bacanya gimana sih? Pokoknya MPEG gini. Jadi bisa pakai MPEG aja sih, biar bisa dilihat dimanapun. Udah, terus kita save ya. Nah, ini tunggu dulu. Nanti di bagian kiri bawah nih, bawah tengah, dia bakal ada creating video, video kucing hilang .mp4. MP4. Kita tinggal tunggu sampai dikelar, sampai nunggu ada yang mau nggak. Nggak apa-apa. Biasanya di beberapa PowerPoint nggak ada pilihan presentation quality-nya sih, Lin. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak masalah juga. Hasilnya juga nggak terlalu beda gitu, kualitas satu sama lain. Kalau selama masih bisa ekspor nggak apa-apa sih, Lin. Mungkin beda apa ya, waktu aku kayak kehilangan kata-kata. Udah, terus kita tinggal buka aja folder yang tadi. Ini udah selesai nih, aku ekspor. Ketahuan. Aku buka folder downloads, terus aku cari video kucing hilang. Ini dia video kucing hilang. Kita akan menyaksikan bersama-sama. Berarti milih terserah ya. Iya, Alien. Oke, kita lihat bersama-sama karya yang kita udah buat. Oke, dia kayak gini. Cadang. Terus disclaimer yang di awal, kalau misalnya kalian mau nambahin beberapa sound effect, bisa pakai video editor lainnya gitu. Jadi di sini memang cuma fokus di bagian animasi. Sebenarnya mungkin bisa kali ya, cuma Muya sendiri belum belajar. Jadi gitu. Dan selesai sih bagian itu, kita masih punya 30 menit. Jadi aku akan memperlihatkan video yang tadi aku buat seperti ini. Nah, kita akan coba buat gitu. Jadi aku ngebuat temanya kayak Google gitu, kita searching kucing hilang. Terus enter. Terus next slide. Kucing hilang, bikin pusing. Ini adalah tagline-nya dari Talika. Terima kasih banyak Talika. Oke, kucing hilang, bikin pusing. Nah, apakah kalian mau membuat seperti ini? Mau coba buat seperti ini? Kalau iya, let me know. Kalau enggak, kita stop di sini. Maksudnya udah selesai sih materinya tadi. Kalau iya, kita bakal bikin itu. Mau banget? Mau. Oke. Nah, karena itu nggak aku bikin amunisinya gitu. Jadi kita tinggal bikin aja file, kita new, kita save as aja deh. Kita new aja deh. Kita bikin file baru.
blank presentation. Aku akan nunggu teman-teman bikin file baru, blank presentation. Terus ini kan masih, ini ya, masih bentuknya kayak PPT gitu, rasionya 16:9. Kita coba bikin yang buat story gitu. Kalau story itu rasionya 9:16, jadi tinggal ini diputar gitu. Tapi gimana cara muternya gitu guys? Caranya adalah kalian tinggal pencet panel yang design ini. Aku nggak tahu sih sebutannya panel atau apa sih, pokoknya panel function atau apa ya sebutnya. Pokoknya desain ini kalian pencet gitu. Intinya gitu. Di bagian kanan ini kalian slide size-nya dipencet, terus kita custom, kita ganti deh. Karena kita mau dia 9x16, tinggal ditukar aja. Itu, tukar aja white sama height-nya. Aku akan kopas white di height, terus aku mengingat height-nya ini berapa tingginya, 19,05, terus aku ganti ini 19,05. Gitu. Di OK. Terus maximize aja. Ini kemarin kalau di bagian kelas poster udah aku jelasin maximize sama insert fit itu bedanya apa. Ada kalau misalkan kalian udah bikin komponen gitu, kalau di maximize dia nggak akan terganggu bentuknya, nggak akan menyesuaikan. Tapi kalau di insert fit dia bakal menyesuaikan dengan kanvas barunya ukurannya gitu. Jadi kita maximize aja. Oke, akan terlihat seperti ini. Aku hapus aja deh teksnya itu. Terus aku bikin 2 slide berhubung di bagian video kita bikin 2 slide. Udah. Nah, yang aku suka apresiasi dari PPT ini adalah dia tuh bisa ngebukin apa sih itu namanya, screen recording yang tadi itu. Jadi kita tinggal pencet insert. Udah, kalian udah pencet insert. Sampai sini kalau ada yang belum ngikutin, aku belum sampai ke bagian ini. Udah, pencet insert. Terus di bagian paling kanan, kita paling kanan ini ada tulisan screen recording. Kita bakal pakai itu. Terus sebelum kita mencet itu, kalian buka dulu browser kalian. Aku akan buka Firefox, terus aku akan buka Google. Oke, kalian udah buka Google gitu ya, buat nyiapin screen recording. Terus kalian go back to your presentation. Nah, ini udah siap. Kita mulai screen recordingnya. Udah, pencet ya, screen recording. Dia akan balik ke layar terakhir yang kalian buka sebelum PPT. Bentuknya akan seperti ini. Pertama, biasakan dulu dengan layoutnya. Aku akan membiarkan kalian memberikan waktu untuk membiasakan diri. Udah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah di sini ada pilihan gitu. Ada record tapi belum bisa dipencet, ada stop ini belum bisa dipencet, ada select area, audio sama record pointer. Jadi di bagian screen recording ini kalian bisa bikin screen recording gitu pakai PPT gitu, nggak usah pakai aplikasi. Ini tinggal pakai PPT aja sebenarnya. Terus ada audionya gitu, ini pakai external audio. Jadi kalau kalian ngomong sambil surfing di internet gitu, bakal tetap kedengeran di video gitu. Tapi aku nggak mau pakai audio. Terus kalian bisa milih gitu, apakah pointernya ini mau kelihatan apa enggak. Terus aku pengen ngeliatin sih di bagian video ini. Selanjutnya, kita bakal select area mana sih yang pengen kamu bikin screen record gitu. Kalian bisa semuanya gitu, ngepanjang dari atas sampai bawah. Atau pencet lagi select area buat memilih. Aku sih bakal memilih dikit aja ya di bagian Google yang doang. Nah, kayak gini. Terus udah deh. Nah, udah gini. Kalau kalian udah nge-select area, nanti bakal muncul recordnya ini, option recordnya ini udah bisa dipencet. Mas Adit, sorry ya, aku harus nge-mute Mas Adit. Gimana caranya? Oke, thank you Mas Adit. Oke, udah. Terus kita record ya. 1, 2, 3. Dia udah otomatis record, terus dia bakal ngingetin gitu. Kalau mau stop harus pakai Windows key, Shift, sama R. Nanti aku ingetin. Bentar ya, aku nge-admitin orang dulu. Ya, pokoknya intinya gitu. Terus kalian udah record nih, terus bakal kelihatan pointernya gini, terus kalian pencet aja di Google, terus kalian ketik. Kucing hilang. Terus enter. Nah, udah kelar. Itu aja footage yang mau aku ambil. Terus kalian tinggal pencet
gambar Windows, Shift sama R dipencet tiga-tiganya. Dia bakal muncul bagian sini, terus bisa stop. Pencet yang biru-biru kotaknya. Windows, Shift, R. Nah, sampai ini ada yang mau ditanyain teman-teman? Sebelum lanjut, soalnya kayak butuh fokus. Ada yang mau ditanyain? Ya, benar tadi Kak. Windows, Shift, R. Jadi Windows, logo Windowsnya ini sebelah ALT, sebelahnya FN, jadi tengah-tengah FN sama ALT. Shift, R. Benar. 100. Nggak apa-apa sih, banyak bloopersnya tadi. Nanti kita edit aja. Kalau udah, kita balik ke PPT-nya. Udah belum? Aku tunggu ya. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita balik ke PPT-nya. Dia akan muncul, dia akan muncul screen recording yang tadi kalian udah bikin. Mau coba play? Ya, lama banget dah. Karena aku tadi nge-bloopers banyak banget, sorry. Terus pengen edit, mau ngambil bagian yang Google yang aku mau aja gitu. Ya udah, kalian pencet aja. Terus bagian kanan gitu, format video. Enggak usah format video. Di bagian atas ini ada tulisannya style, trim, sama start. Trim itu adalah nge-crop, tapi bahasanya video gitu. Cropping video itu trim. Ya, kita pencet trimnya, terus ya udah kalian ambil aja ya mau kalian pakai. Aku akan memakai bagian yang tidak bloopers. Nah, bagian mulai dari sini. Hanya sampai nggak mau kelihatan kucing hilangnya, jadi cuma mau pas enternya terus kelar. Lama amat dah. Oke. Terus pencet aja oke. Nah, agak lama. Kita harus bikin kayak kreatif instastory. Siap Adil. Terus kalian lihat deh hasilnya. Pencet. Ini lebih bagus aja sih kalau misalkan teman-teman nyalain audionya gitu, jadi ketika dengeran gitu ngetiknya. Udah selesai. Terus kita ini deh tata letakin sesuai yang kita mau. Kan di tengah aja kayak gini. Udah semua. Terus kita bikin bagian yang video yang teksnya tadi di slide kedua. Kalian bisa ini sih milih apapun, jadi insert text box. Karena tulisannya juga nggak banyak dan aku pengen bikin animasi yang berbeda per kata, jadi aku akan bikin per kata. Hai Ayu, apa kabar? Ctrl E, kita gedein. Kalian tulis aja yang mau kalian mau, terus aku kopas aja. Aku mau bikin tulisan lainnya, kucing hilang. Oh ya tadi ya, kucing hilang bikin kucing. Gini. Nggak mau aku bold, mau aku kecilin. Bikin. Pusing. Nah, kemarin kan aku sempat bilang, kalau di bagian PPT itu dia juga bisa punya fungsi yang sama kayak di editor vektor gitu. Fungsinya apa adalah fungsi distribusi, dan aku menemukannya. Ternyata aku tidak menghayal, ternyata memang ada gitu. Jadi teman-teman ini ya, misalkan aku kacauin gitu, terus teman-teman pengen bikin dia di tengah gitu. Nah sebelumnya karena ini pengen bikin di tengah gitu, jadi aku Ctrl A, terus nanti udah otomatis di bagian format sini akan ada option arrange gitu, arrange gini. Terus selain dia bisa memilih tata letak yang mau di depan di belakangnya komponen lain, dia bisa juga grup yang tadi Ctrl G kemarin, tapi kita mau pakai yang align. Nah ini yang kemarin aku cari guys, ternyata di sini aku menemukan yang apa yang aku cari ya, di align, terus kalian posisi align center gitu. Nah cuma kan tadi bikin sama pusingnya ini kan kita jadiin dua hal yang berbeda, kita grupin aja biar nggak bikin pusing.
select all, select enggak semua, select sebagian kayak gini, terus di Ctrl G atau pencet kanan di grup gitu. Dia jadi ke grup kan, oke udah. Terus kita select all semua, Ctrl A, arrange lagi, align center. Centernya kok di situ sih, guys? Oh ini, kenapa tiba-tiba centernya berpindah? Dia ngikutin dia ngikutin mayoritas garis tengahnya dari teks-teksnya ini. Tapi ketika kita mau bikin dia di tengah slide, tinggal dipencet aja di bagian bawah ini kan align to slide atau align to selected object. Kita pencet yang align to slide. Terus pencet lagi align, terus align center. Nah, dia akan balik ke slide-nya gitu. Jadi kalian bisa menentuin distribusinya ini mau sesuai dengan komponennya atau sesuai dengan slide-nya. Tengahnya slide apa tengahnya komponennya. Gitu. Kalau udah, mau gedein lagi deh. Ulang deh. Pokoknya kalian bikin aja variasinya gitu. Maaf ya guys. Aku ribet banget. Intinya gitulah ya. Ribet. Maaf. Kalau manual aja. Kayak gini ya. Aku mau bikin mereka di tengah. Terus mau ngebikin emphasize-nya dengan menggunakan shape. Aku mau bikin kayak highlight-nya gitu. Di bagian kecilnya ini. Posisikan shape-nya warnanya. Mau aku ganti. Terus dia kamu letak-letakin di belakang kata kucingnya. Selain itu aku mau bikin yang buat hilangnya juga. Lalu kopas. Warnanya diganti. Terus send to backward. Kayak gini. Udah belum? Terus aku karena mau bikin animasinya satu-satu, jadi aku ungroupin yang bikin pusingnya ini, di ungroupin Ctrl Shift G atau pencet kanan aja di ungroup. Kita bikin animasinya. Aku akan Ctrl A seperti biasa, terus pencet animasi. Terus apa ya? Aku pengen pakai selain fade select selain white, aku akan pakai white. Jadi nggak selain, pakai white. Nah, seperti yang tadi kita udah lakukan, white-nya ini, kan dari bawah default-nya, terus tinggal ganti deh. Caranya melihat animation pen, caranya menghadirkan animation pen gimana mau yang kayak tadi. Pencet aja nih di bagian kanannya ini, animation pen. Dah, sekalian sesuaikan sama yang tadi. Aku bakal bikin semua, Ctrl A, after previous, tuh. Terus coba nge-preview akan jadinya gimana, kayak gini. Tapi lambat banget gitu. Jadi aku durasinya mau aku kurangin, 0,5 ini aku kurangin jadi 0,25. Dan aku mau ganti semuanya efeknya. Tapi sekarang aku mau ganti satu-satu gitu. Nah, kalau kita lihat, urutan di bagian animation pen-nya ini adalah urutan keluarnya dia pertama di sini gimana. Di sini kan rectangle-nya dulu ya sebelum text box. Aku mau ngebikin rectangle-nya di bawah text box. Tinggal kalian panjer terus pindah-pindah sesuai yang kalian mau. Rectangle-nya setelah text box gitu. Terus aku pengen text box-nya ini bukan dari bawah, tapi dari left. From left, jadi dari kiri ke kanan. Terus rectangle-nya juga dari kiri ke kanan yang pertama, kotak pertamanya. Terus bagian teks yang hilang akan aku bikin dari kanan. Rectangle-nya juga aku bikin dari kanan. Terus bikinnya ini, kata bikinnya dari kiri, kata pusingnya dari kanan. Dan even like this. Gitu. Terus kayaknya masih kurang, merasa kurang gitu. Aku kasih aja apa nih line di sini, garis, insert, kasih garis aja. Terus aku mau tebelin, kalian ganti warnanya, aku mau ganti warnanya jadi ini. Terus kalian letak-letakin tengah. Tunggu sih. Enggak, belum. Ya, itulah. Nggak usah perfect banget, yang penting jadi. Prinsipnya guys, nggak usah perfect banget, yang penting jadi.
ideal tuh boleh, tapi jangan perfect. Karena perfeksionis itu sebuah keadaan patologis atau keadaan yang nggak normal. Bikin kalian nggak selesai-selesai gitu, karena nggak akan sempurna. Gitu. Udah selesai, terus save as. Salah. Kita save aja. Yang kayak tadi. Ini belum aku kasih animasi sih, aku kasih animasi apa ya? Yang garis ini aku akan kasih animasi appear aja, tiba-tiba muncul gitu. Terus aku ganti startnya jadi after previous. Gitu. Terus kita preview di bagian kiri ini. Nah, dia akan seperti ini. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau kita mau bikin yang, kan tadi pas kita rehearse timing, kita bikin timingnya itu, kita harus next slide ya. Kita pengen bikin itu otomatis. Jadi tinggal klik aja slide yang kedua, terus kita tambahin transisinya itu. Transisinya push aja deh. Push, tapi dari kanan. Di effect option, ganti dari kanan. Terus di bagian paling pojok kanan ini, gini, advance slide, dia ada kepancet, apa namanya? Ini apa sih simbolnya? Enggak. Centang, ngecentangin almost click. Kalian pencet centangnya biar centangnya hilang gitu. Uncentang apa ya? Gitulah. Biar enggak gitu. Jadi dia nggak usah nunggu, jadi dia bakal otomatis gitu. Coba kita review ya, kita mainin slide-nya mulai dari awal. Sorry, salah. Kita coba mainin ya. Ini, tadi itu harus dipencet juga, karena bagian slide yang pertama itu, yang bagian almost kliknya itu masih kecentang gitu. Jadi kita uncentang lagi, kita tidak centang lagi. Jadi ya, ketika dimainin, di play slide-nya, dia bakal langsung main. Kenapa kamu tidak main? Kesalahan. Aku nggak main sih. Aku merasa, maaf guys, aku tuh agak lupa gitu. Nah, kalau itu kan tadi buat slide-nya nih, tapi videonya itu belum disetting. Nah, kalian pencet videonya, terus pencet playback di option playback, pokoknya pencet 2 kali di sini, terus dia masuk ke format gitu, sampingnya format ada playback. Aduh, ganggu banget nih. Ayo, segera ke atas. Nah, aku pencet playbacknya. Nah, ini ada tulisan startnya, on click juga. Kalian ganti ini dengan automatically. Jadi ya, ketika slide-nya otomatis di play, dia bakal nge-play otomatis gitu. Jadi pencet video 2 kali, di option playback bukan format, terus bagian startnya diganti otomatis. Udah, kalau udah kita play, dia kan otomatis. Nah, ada gerak. Maaf ya guys, aku suka agak lupa gitu. Amatiran soalnya. Tapi semoga tidak mengurangi kejelasan materinya. Kayak gini, lucu kan? Lucu banget sih. Tadi aku belum crop banyak sih. Kok tidak next slide ya? Kenapa harus dipencet? Apakah tadi belum aku bikin slide-nya? Transisinya. Aku bingung. Tapi pokoknya intinya gitu. Mungkin karena aku ada buku yang salah ya. Ya udah, pokoknya intinya gitu. Sekarang kita mau coba di bagian rehearse timingnya. Nanti kalau misalkan dia nggak otomatis, kita pencet next aja. Segampang itu sih solusinya, nggak usah pusing-pusing. Bagian slideshow kita pencet, terus kita rehearse timing kayak tadi. Aku akan cepet ya, karena waktunya tinggal 10 menit lagi. Nah, dia akan otomatis seperti ini kan. Terus di kiri atas tuh dia ngasih tahu waktunya. Ada 9 detik gitu. Kucing hilang, terus kayaknya kan agak lama. Terus aku next slide aja. Gitu. Terus dia akan muncul langsung. Kucing hilang, bikin pusing. Selesai. Terus kalau misalkan aku pengen dia agak lama gitu di sini, ya udah kalian tunggu aja gitu sebelum end slide. Atau next. Karena next kan nggak ada slide lagi, jadi udah selesai. Karena aku udah merasa ini udah cukup lama. Oke. Udah selesai. Total time for your slide was 27. Ini kalian selesaikan aja kalau misalkan mau bikin story, berarti kan 15 detik tuh. Ya udah dibikin 15 detik. Pokoknya kalian nentuin gitu. Is in your control gitu. Jadi ya udah, aku pengen 27 detik ini, terus aku yes. Udah, habis kita bikin timingnya, tinggal export kayak tadi. File, terus di export, create video, just record the timing and narration, and then create video. Terus apa ya judulnya? Aku bakal nyebut Google kucing hilang. Terus save as type-nya
MP4, save. Dia di bagian bawah kan creating video gitu, ngerender, ya bahasa gaulnya, nggak bukan bahasa gaulnya sih, bahasa kayak di After Effects gitu-gitu, kayak di After Effects dan lain-lainnya. Terus dia ngerender agak lama sih karena banyak. Sambil nunggu, ada yang mau ditanyain guys? Sudah. Terus kita tinggal lihat dari bagian folder tadi, terus kita pencet videonya. Bismillah. Jadi guys, kita as simple as that. Dan semoga bikin pencerahan teman-teman. Ini di crop aja sih tadi, kayak terlalu lama. Jadi ya udah kalian tentuin gitu loh videonya mau sampai mana gitu. Kalau pas bagian screen recording, jadi tinggal di trim aja. Sorry bukan crop ya, trim. Bagian yang kalian tanya nih. Udah dijadi, alhamdulillah selesai. Itu adalah 2 video yang kita bikin hari ini. Keren gak guys? Oke, sekarang aku menunggu kalau ada pertanyaan. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, sebenarnya masih ada 7 menit aja sih sebelum 20-30. Kemarin ada beberapa pertanyaan gitu. Iyalah, Dek, kan kamar itu. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Kemarin beberapa ada pertanyaan sih, kayak Moy kalau misalkan di bagian desain grafis, desain poster kemarin kan kita pakai banyak post, banyak foto gitu ya. Itu kadang tuh fotonya terlalu gede gitu. Ya udah nggak apa-apa, nanti sama PowerPoint-nya sama PPT-nya itu bakal ada perintah buat ngekompres fotonya gitu. Karena sama kayak editor vektor, bahkan kayaknya minusnya gitu, PPT ini memang ringan gitu, jadi nggak bisa berat-berat. Jadi ketika kita nambahin banyak foto, dia harus kita kompres gitu. Jadi nggak apa-apa dikompres nanti jadi 200 pixel gitu, 200 mdpi atau berapa ya, aku lupa deh. Tapi itu masih kualitasnya masih bagus gitu, masih bisa dilihat secara digital tuh masih halus gitu gambarnya, jadi nggak apa-apa. Kalau masukin backsound bisa nggak Mbak? Sebenarnya bisa kali ya, cuma aku belum nyoba sih kemarin tuh. Kayaknya di insert ini dia kasih audio tuh bisa deh, bagian insert nih kayak audio. Audio from PC, record audio gitu. Kayaknya bisa. Jadi bisa langsung sekalian bikin videonya langsung jadi pakai audio. Cuma kayaknya nggak cukup deh kalau aku jelasin di sini. Jadi semoga kalian punya PR buat diri kalian sendiri, buat nantangin diri kalian sendiri, buat belajar terkait bikin backsound-nya itu. Talika, mohon maaf tadi yang buat durasi. Durasi ngeditnya di mana? Durasi yang apa tal? Oh, durasi videonya itu. Durasi ini. Durasi video ya. Durasi apa sih kan? Durasi PPT keseluruhan videonya atau durasi videonya ini? Kalau durasi videonya ini, oh durasi keseluruhan video. Itu pencet slideshow ini, terus rehearse timing. Ini kita menentukan timing yang kita buat di video itu mau gimana. Jadi kayak record gitu, tapi kita nggak nge-record. Jadi nge-rehearse time itu kita nentuin nanti jalannya si video itu bakal gimana. Itu sih. Tadi kelewat kok di PPT nggak ada playback. Masa sih ya? Mungkin PPT-mu, aku pakai PPT 2013 sih. Harusnya 2010 udah ada sih. 2010 ke atas, jadi tinggal dipencet aja. Terus nanti di bagian screen, apa video yang hasil screen record itu, ada bagian format, ada bagian playback. Dan ini, tuh. Jadi bisa kalian, startnya otomatis gini ya. Oh, dipencet dulu, maaf. Oke, Adil, maaf banget ya. Jadi nggak bilang. Jadi videonya dipencet 2 kali. Nah, kalau sekali dong bisa juga. Jadi nggak, ya dipencet aja intinya. Terus bagian format atau playback. Ada yang mau ditanyain? Lagi? 4 menit kita tutup. Wow, keren sekali. Dalam 1 jam kalian bisa membuat 2 jenis video sih. Jadi kayak gitu. Yang mahal tuh adalah di proses kreatifnya sih. Jadi besok kalau teman-teman
Hanya ada teman-teman ngepost story gitu, bikinnya pakai PPT. Terus ada yang tanya, wow keren banget kamu bikin pakai apa? Pakai After Effects kah? Atau pakai apa kek? Siap aja, pakai kreativitas. Gak ada yang nggak boleh gitu. Kalian harus jelasin sedetailnya. Gitu guys. Kira-kira yang mau ditanyain nggak? Lagi akan membuka sesi Q&A sama waktu kita habis. Kita bikin 2 video. Pakai kreativitas. Siap, oke. Terima kasih Mbak Talika. Jadi yang tadi nih sih. Mau tanya, kalau tadi mau diekspor, bisa diatur kan kualitas videonya, ada pengaturan ukuran filenya, bisa Anas. Jadi di bagian file tuh, beberapa sih ada yang nggak ada sih diekspor. Cuma aku nggak tahu ya ini jadi berapa MB gitu. Ini ada kualitasnya gitu diekspor ke videonya ini. Presentation quality-nya tuh, ada yang medium, smallest, largest, gitu. Boleh coba di display lagi videonya, boleh banget Falah, bentar ya. Kita lihat ukurannya. View, yes. Salah, details. Ukurannya nggak terlalu gede sih, cuma kayak 10 MB. Wow. 10 MB kayaknya itu. Atau berapa sih, aku nggak tahu. Kok hilang sih? Karena aku short banyak kayak gitu. Ya udahlah pokoknya gitu. Maaf ya, nggak jelas. Boleh display lagi videonya, boleh banget Falah. Ini tadi kita bikin 2 video. Hmm. Nah, bikin 2 video. Tadi aku ngapain ya? Aku tiba-tiba hilang. Aku bikin ini small sih. Jadi harus gimana sih cara gantinya? Bentar ya. Aku gaptek banget sebenarnya guys. Gimana sih cara gantinya? Cuy, ini aku ganti gitu. Oh, tinggal baca download. Kenapa pusingin sesuatu yang nggak perlu dipusingin guys? Nah, kita coba ya video-videonya tadi. Inilah videonya lah tadi. Cuma aku kurang nge-trim videonya sih, jadi masih ada bloopersnya di bagian habis ini. Yang bagian ini bloopersnya lama banget. Harusnya aku trim lagi. Cuma apa ya? Kan coba lagi. Oke, alhamdulillah udah kelar ya. Semoga teman-teman bisa mengambil yang baik, dan maaf banget kalau misalkan aku sangat tidak profesional karena sebenarnya aku adalah amatiran di bagian ini. Aku stop sharing gitu. Kayak udah sih, tinggal 1 menit lagi. Kalau teman-teman ada yang ingin disampaikan boleh. Terima kasih banyak udah join di kelas desain Anywhere, desain PPT dari seminggu yang lalu gitu. Sebenarnya saya bikin kelas ini tuh biar mengisi liburan gitu, libur antar stase. Kemarin stase bedah, terus Senin besok masih stase anak. Semoga urusan teman-teman juga dilancarkan gitu. SMGT alias semangat ya. 3S, semangat. Semoga semangat selalu. Udah sih. Jadi kalau teman-teman sekarang mau live juga nggak apa-apa. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa di-share kalau misalkan teman-teman melihat ada orang yang butuh skill design juga. Oke, sama-sama Ayu, sama-sama. Sama-sama. Sama-sama Uci, sama-sama Yusuf, sama-sama Fadil, sama-sama Pika, sama-sama Talika, sama-sama Dita. Kalian bisa live sekarang. Udah kelar. Sama-sama Virial, sama-sama Ilian, sama-sama Adil, sama-sama Maro, sama-sama Ayu, sama-sama Anas. Ada Huda juga, sama-sama Hud. Kamu nggak terima kasih. Anas, makasih. Isna, makasih juga Isna. Thank you for joining. Ya, sama-sama Huda. Terima kasih juga udah join. Semoga berbalas kebaikan. Pun kamu juga begitu. Bisa live? Karena aku tadi nggak lupa bikin video, jadi recordnya insya Allah full ya. Bamunya munduran dikit. Oh, maaf, maaf.
Gimana maksudnya, Yehud? Hahaha. Iya, silakan. Ini kalian ngapain sih sekongkol deh kayaknya. Aku mencium something fishy. Sekongkol sesuatu. It's okay. Lin, justru kalian nggak pada mau keluar. Yuk, kalian nggak pada mau keluar. Bye. Aku end ya. Bye-bye.